1 yang terdiri dari Ivan, Habib, Gina, Nabila, dan Fasya, kami akan mempresentasikan tentang tema dimensi-dimensi etika keguruan. Halo hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tema tentang dimensi-dimensi etika keguruan. Kita semua tahu ya, dan pasti setuju kalau guru-guru hebat itu pasti ada di mana-mana. Tapi pernah nggak sih kita ini bertanya-tanya apa yang sebetulnya jadi panduan mereka? Ternyata ada loh kayak semacam kompas tak terlihat, yang mana kompas ini memandu setiap langkah dan keputusan yang mereka ambil. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bedah tuntas tentang kompas tersebut. Kompas tersebut sering disebut dengan yang namanya Kode Etik Guru Indonesia. Coba deh bayangin sejenak oleh kalian bahwa seorang guru ini dihadapkan pada situasi yang pelik gitu, di mana di satu sisi ada aturan sekolah yang kaku, dan di sisi lain ada juga kebutuhan unik dari setiap siswanya, plus ada ekspektasi orang tua yang sangat tinggi. Nah loh, kalau dalam situasi sulit kayak gini, apa yang bisa jadi pegangan seorang guru tersebut? Coba deh dipikirkan, dan kira-kira apa ya? Nah, justru dilema-dilema inilah yang bikin kita sadar betapa pentingnya punya sebuah kerangka etis, yang mana kerangka etis ini harus jelas, dan inilah jawabannya, yaitu Kode Etik Guru. Tapi jangan dibayangin bahwa kode etik ini adalah semacam buku peraturan yang sangat tebal gitu ya, dan kaku. Nah, anggap aja ini seperti kayak peta watak gitu, atau kayak mengarahkan watak guru ini harus kemana, seperti itu. Jadi secara harfiah, kode itu artinya tanda, dan etik itu dari kata Yunani yang artinya dari kata ethos yang artinya karakter atau watak. Jadi kode etik ini adalah kompas moral yang memandu karakter dan perilaku seseorang guru atau seorang guru setiap harinya. Nah, sekarang mari kita lihat nih kode etik ini dari sudut pandang yang berbeda-beda. Bukan cuma sebagai aturan, tapi juga sebagai janji. Dan ini bukan janji sembarang janji loh. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang sangat berlapis-lapis karena banyak sekali. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang guru di dalam kelas ya terutama, dampaknya itu gak berhenti di gerbang sekolah saja. Mereka ini bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada masa depan bangsa, dan juga tentunya kepada seluruh masyarakat. Oke, nah pertanyaannya sekarang, kenapa sih kode etik ini jadi begitu krusial atau begitu penting nih gitu? Kenapa harus ada kode etik? Apa dampaknya yang secara nyata ada di lapangan gitu? Nah, kode etik ini bisa kita ibaratkan mempunyai 6 pilar, yang mana 6 pilar ini menopang sebuah bangunan pendidikan. Yang mana 6 pilar ini yaitu fungsinya adalah mengatur agar guru selalu profesional. Tapi yang paling utamanya, kode etik ini menjadi perisai untuk melindungi kepentingan hak-hak para siswa, sehingga para siswa dapat meningkatkan, atau para guru dan siswa ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, seperti itu. Dan tak hanya itu teman-teman, pilar-pilar ini juga membangun kepercayaan masyarakat, mencegah konflik kepentingan, dan pada akhirnya hal ini membuat seluruh sistem jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Intinya, semua pilar ini saling menopang. Jadi inti dari pilar-pilar tersebut itu ada dua fungsi utama ya. Ada dua fungsi utamanya, yaitu yang saling menguatkan dua fungsi utama ini. Yang pertama, di satu sisi kode etik ini jadi perisai yang melindungi hak-hak para siswa untuk memastikan mereka mendapat pendidikan yang terbaik. Dan
kode etik ini menjaga para martabat dan kehormatan profesi para guru-guru itu sendiri. Nah, dua hal ini tidak bisa dipisahkan sama sekali dan tentunya saling menguntungkan satu sama lain. Seperti itu. Maksudnya saling menguntungkan antara guru diuntungkan dan siswa pun diuntungkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya nih. Apa aja sih kewajiban-kewajiban spesifik yang dijabarkan dalam kode etik ini? Tapi sebelum kita bedah satu persatu tugasnya, kita perlu pahami dulu nih jiwanya. Dan jiwa dari kode etik guru di Indonesia ini itu berakar dari filosofi yang sangat luar biasa dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarasa sung tawalada, ing madya mangun karasa, tutpuri handaya. Ini bukan hanya sekedar kutipan buat pajangan doang ya. Ini itu udah kayak DNA-nya pendidikan Indonesia. Nah, filosofi ini merangkum 3 peran krusial atau 3 peran penting seorang guru, yang mana filosofi ini memiliki arti di depan memberikan teladan. Jadi mereka atau guru tersebut memberi contoh, saat di tengah-tengah mereka menjadi motivator yang mana membangun semangat, dan dari belakang mereka adalah pendukung yang mana pendukung ini memberi dorongan. 3 peran yang sangat luar biasa ini diemban oleh satu profesi, dan itu sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu persatu, kita akan bahas tuntas satu persatu kode etik yang berisi bagaimana sih sebenarnya sikap-sikap profesionalitas guru yang baik dan benar itu, dan bagaimana kewajiban-kewajiban seorang guru seharusnya. Mari kita bahas. Baik, kita bahas satu persatu kode etik guru Indonesia dari bagian 1, yaitu kewajiban umum pasal 1. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji guru. Yang kedua yaitu melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, serta mendidik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagian 2 yaitu kewajiban guru terhadap peserta didik pasal 2. Yang pertama yaitu bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. Yang ketiga yaitu mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat yaitu menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. Yang kelima yaitu melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik. Yang keenam yaitu menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, juga kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Nah, yang ketujuh yaitu menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku. Kewajiban guru terhadap orang tua wali atau peserta didik. Nah, ini pasal 3. Yang pertama yaitu menghormati hak orang tua atau wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu membina hubungan kerjasama dengan orang tua atau wali dari peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu menjaga hubungan
atau wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selanjutnya yaitu kewajiban guru terhadap masyarakat, yaitu pasal 4. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Yang kedua yaitu mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku. Lalu yang keempat yaitu bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Yang kelima yaitu yang terakhir menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada kewajiban guru terhadap teman sejawat yang ada di pasal 5. Yang ke-1, membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Nah, yang kedua, saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat seorang guru. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat. Lalu yang keempat, menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat. Nah, selanjutnya ada kewajiban guru terhadap profesi yang ada di pasal 6. Yang ke-1, menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi. Lalu yang kedua, mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang ketiga, melakukan tindakan atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Lalu yang keempat, dalam melaksanakan tugas, tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas profesian. Nah, yang kelima, melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan. Selanjutnya ada kewajiban guru terhadap organisasi profesi yang ada di pasal 7. 1. Menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi. Yang kedua, mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. Lalu yang ketiga, mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan. Lalu yang keempat, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi. Dan yang kelima, melakukan tindakan atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Nah, selanjutnya ada kewajiban guru terhadap pemerintah yang ada di pasal 8. Yang ke-1, berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kedua, berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan. Lalu yang ketiga, melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ada juga kode etik guru Indonesia. Yang pertama, nilai-nilai agama dan Pancasila. Kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Lalu yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.
ada peningkatan kedisiplinan, yang mana peningkatan kedisiplinan ini dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik guru oleh guru dan lembaga pendidikan. Selain itu juga memberikan sanksi kepada guru yang melanggar kode etik guru, dan peningkatan ini kesadaran dan pemahamannya. Dan selanjutnya yang ketiga, ada peningkatan partisipasi. Peningkatan partisipasi dilakukan dengan cara melibatkan guru dalam proses pengembangan dan pelaksanaan kode etik guru. Dan selain itu juga melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kode etik guru. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat ada peningkatan kualitas, yaitu peningkatan kualitas dilakukan dengan cara mengembangkan keterampilan guru dalam pelaksanaan kode etik guru. Dan selain itu juga pengembangan kurikulum yang memasukkan nilai-nilai kode etik guru. Terhadap pekerjaan, guru harus mencintai tugasnya. Jika guru tidak menyukai, maka akan merusak semua sikap terhadap pembelajaran. Jika guru mencintai profesinya, kepuasan stakeholders adalah kepuasan guru. Yang pertama, sikap guru terhadap lingkungan kerja. Sumpah guru yang keempat yaitu guru menciptakan sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Lingkungan kerja yang kondusif akan meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja. Dapat melalui program-program pembiasaan, keagamaan, kerjasama masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sikap guru terhadap organisasi profesi. Sumpah guru yang keenam yang berbunyi, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Meningkatkan mutu dilakukan perseorangan maupun kelompok, formal maupun informal. Selama ini belum tampak nih hubungan mutualisme antara PGRI dan organisasi lain atau antara organisasi guru dengan anggotanya. Selanjutnya, sikap guru terhadap perundang-undangan. Sumpah guru yang kesembilan yaitu yang berbunyi, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, kebijakan Kemendikbud, Kemenag, dan Perda Pendidikan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 57 Tahun 2021, PP Nomor 4 Tahun 2022, PP Nomor 74 Tahun 2008, Perkemendikbud Nomor 10 Tahun 2017, dan lain sebagainya. Pengembangan profesionalitas guru yaitu pendidikan, prajabatan, pre-service education, pelatihan dalam jabatan atau in-service training. Selanjutnya, pendidikan dalam jabatan atau in-service education. Nah, sekian pembahasan terkait kode etik guru Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga materi kali ini memberi banyak manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, bye-bye teman-teman.